atau Ketua FKUR yang kami hormati, jurnalis media massa dari Kedutaan Ketua GP Ansor Kota dan seluruh tamu undangan yang kami hormati pula. Konsultasi publik dan rangka monitoring pada hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya keluarin doa kasih alas. Sampai saat itu masih ada acara yang tidak bisa dijalankan. Itu selanjutnya kita akan memaparkan standar pelayanan di bidang pelayanan SIM. Standar kita penetapan ketentuan standar pelayanan telah dibuat terhadap semua jenis pelayanan yang ditetapkan dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku, yaitu 6 komponen service, delivery, dan 8 komponen non-corporate. Yang meliputi dari persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur jangka waktu pelayanan, biaya tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan saran dan masukan. Yang pada faktor ini meliputi 1. Dasar hukum, secara prasyarat dan atau fasilitas. 3. Kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan keselamatan pelayanan, evaluasi kinerja laksana. Lanjut, kita juga sederhana dan ada di kawasan Jakarta. Maka kompensasi juga wajib dilakukan di tempat pelayanan. Contohnya, jika di tempat juga ada pelayanan khusus difabel. Difabel ini juga nanti dan memiliki satu awil setiap dari sini sampai dengan hari sekarang. Kita tekankan lagi yang lebih ke bawah Pak, ke orang tua melalui RT RW bisa bekerjasama dengan lantas di tingkat polsek. Jadi nanti pendekatan pada pertemuan baik itu di tingkat PKK baik RT atau RW yang mana lingkupnya lebih kecil, yang mana di situ dihadiri oleh orang tua yang nanti kita memunculkan kesadaran dari orang tua tersebut bahwasanya apabila
audiennya orang tua, namun menuju ke kelurahan, bukan tingkat sekolahan saja. Jadi nanti ke depan dari lalu lintas bisa. SIM itu di masyarakat muncul sebuah narasi begini: bagaimana mudahnya mendapatkan SIM tapi mahal, dan betapa sulitnya mendapatkan SIM dengan ujian. Dua paradigma, mudah mendapatkan SIM tapi mahal, tetapi bagaimana sulitnya mendapatkan SIM tapi dengan ujian. Masyarakat ujian 1, gagal 2, gagal 3, gagal 3 caranya dan sebagainya. Kemudian ada juga yang sebenarnya kemungkinan belum cakap, tetapi kita lihat di masyarakat kok dapat SIM. Ini rahasia kita bersama yang sebenarnya menjadi perbaikan ke depan. Karena secara kartu yang namanya SIM itu maknawinya sangat luar biasa. Di situ ada kapasitas, bagaimana dia sudah mampu mengendarai, yang efeknya itu akan mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalanan. Dengan dia mendapatkan SIM, dia sudah paham bagaimana ketika terdapat rambu-rambu ini apa yang dia lakukan. Ya, aneh saja ibu, ketika mereka ujian, rambu-rambu apa kabeh, itu nilainya selalu memang 10 ramah, ya memang tidak lulus kalau normatif. Sehingga harapannya kalau terkait dengan sosialisasi mendapatkan SIM mudah dan ujian dengan mudah juga, itu juga benar harus menjadi etos kita, walaupun ya dia kalau pengen mudah ya belajar. Kemarin beberapa tahun yang lalu yang menjadi kesulitan katanya ujian praktek. Pak Kapolda waktu itu Pak Wondo melakukan kajian di Bantul, kemudian diterima di Mabes Polri terkait dengan dikuranginya tingkat kesulitan dan diterima. Sehingga sing dulu apa SN muter-muter ya dipangkas ya, angka 8 itu Pak Wondo, Pak Kapolda dan usul lantas, dan kemudian diamini, kemudian itu ditiadakan. Luar biasa Polda kita itu bisa mengubah aturan itu. Nah, ke depan harapannya saya sepakat bahwa pelayanan SIM yang nanti sudah bagus ini, kalau Polresta sudah ya sudah bagus. Ketersediaan untuk difabel sudah ada, sosialisasi ke masyarakat kerjasama dengan Bimas sudah dilakukan, bagaimana mendapatkan SIM yang mudah itu sudah dilakukan. Tapi harapannya kualitatifnya juga dijaga sehingga SIM ini benar-benar bisa merupakan representasi dari kapasitas orang untuk berkendara dan mengurangi angka kecelakaan. Kemudian juga memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan juga kadang-kadang begini, ini musimnya razia, anak saya tidak punya SIM, ingin nganggo normatif itu bakal oleh, karena koncoku keca polisi. Maka ini Pak ada digawe ya, Pak polisi sungkan, waduh masalah sistem kan digawe ini. Padahal ketika dibuat dengan jasa raja itu kesulitan. Padahal salah satu rekomendasi yang paling dibutuhkan untuk bisa cair klaim itu adalah dari kepolisian. Nah, nanti ini kasuistik atau apa hanya agregat curhatan masyarakat, tapi faktanya begitu. Sehingga ini mungkin nanti teman-teman unit laka dan lain sebagainya, institusi besarnya adalah di lantas untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa hak kita untuk mendapatkan klaim asuransi dari jasa raja yang tiap kali sudah dipotong ketika melakukan transaksi sistem itu bisa diklaim. Jasa raja juga begitu, kalau perlu diubah jasa raja, jadi jangan sulit juga. Kadang-kadang ada syarat sedikit saja, nggak boleh ini harus dikembalikan nanti. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita semuanya dengan masyarakat sinergitas kolaborasi ini bisa tercipta, sehingga salam presisi tadi yang kita di depan bisa tercipta. Kemudian ke depan kita bisa mewujudkan masyarakat yang benar-benar bisa memahami aturan dan sama-sama untuk bisa melakukan aturan lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan ini. Kami mewakili Pak Kapolres sendiri memang ada kegiatan di bawah, jadi kami meneruskan daripada kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu atas masukan untuk memperbaiki
pandangan kita itu menjadi acuan kepada kita yang Mas alih tadi dari Bapak Cito itu bagus contoh nanti baru ditindaklanjuti. Kenapa orang mau cari kesehatan sulit? Karena itu memang banyak seperti macam itu masyarakat pada mengeluh karena kita kan tinggal di masyarakat, keluar masyarakat itu banyak itu yang berkaitan dengan pelayanan hidup daripada Polri. Nah kita berbagi karena kita mengharapkan masukan-masukan dari masyarakat untuk kita bisa berbenah diri untuk menuju polisi yang presisi. Tadi betul dari Ibu Dewi, saya nambahkan Ibu Dewi ya, itu sebenarnya sosialisasi itu sudah tidak kurang banyak, itu dari Catur sudah banyak teriak-teriak gitu ya, berkaitan dengan anak-anak di bawah umur itu menggunakan motor. Itu memang betul sekali itu. Di waktu saya dapat itu sampai bosan, sampai kita sosialisasinya di anak-anak agung, kita kumpulkan pada saat ada rapat ibu-ibu, bapak ibu wali murid kita sampaikan tapi karena banyak yang melanggar anak-anak yang di bawah umur. Banyak kejahatan yang dilakukan itu kejahatan anak di bawah umur. Nah itu yang salah siapa? Nah itu. Nah makanya untuk itu mari kita sama-sama kita sampaikan ke masyarakat, sampaikan untuk apa itu kepada anak kita dulu dari keluarga kita, sampaikan kalau memang anak-anak yang belum waktunya mempunyai SIM jangan menggunakan motor. Kadang-kadang orang tua karena apa? Karena begini kesibukannya akhirnya sudah ini tak kasih motor kamu yang penting apa sekolah ada yang seperti macam itu, tapi tidak dilengkapi dengan persyaratan yang minimal. Kalau seandainya anak-anak itu memang karena kesibukan orang tua dia keseluruhan yang minimal itu memang itu nggak boleh, tapi kadang-kadang kita sendiri yang harus seperti macam itu. Yang minimal itu lengkap lah, pakai helm. Kadang-kadang sudah nggak pakai helm, nggak punya SIM anak-anak SMP atau sudah apa itu terlalu diblokong, sudah double itu umumnya berapa itu? Atau pasal berapa itu sudah nggak pakai helm, barang-barang sebelum kita dicopot kan namanya anak-anak kan biarkan apa itu dia itu pengen dibilang hebat seperti macam itu. Nanti itu menjadi kebaikan kita dulu, nanti kita tetap tidak dosa-dosanya. Itu ibu lihat tadi sebelumnya itu lihat bahwa itu motor-motor itu motor sitaan dari kita yang buang-buangan yang apa itu ya dari operasi itu anak-anak yang malam-malam minggu pada jalan-jalan itu ya rata-rata anak-anak di bawahan di anak-anak SMP itu banyak sekali sampai kita bingung mau tampung di mana itu. Tentang Polri. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Nomor 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Polri. Selanjutnya yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penerbitan SKCK yang terbaru ini. Yang terakhir yaitu Surat Telegram Kapolri Nomor STR Nomor 1025 yang 23 Tahun 2025 tentang petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas tentang pelayanan SKCK. Dan kalau nanti juga akan kami panggil registrasi online. Persyaratannya harus registrasi online dari aplikasi sumber apresiasi yang dikirim melalui email pemohon. Yang kedua yaitu bukti pembayaran PNBP secara online yang dikirim melalui email pemohon. Baik terkait lansia difabel klinik di soli direktur maupun di mall layanan kami. Monggo Bapak Ibu mungkin ada saran masukan tambahan atau seperti apa untuk kebaikan layanan di Polrestabes Jakarta. Terkait dengan masalah SKCK, untuk beberapa tahun ini saya itu sudah lama nggak pernah meneruskan. Tapi kalau untuk 5 tahun belakang itu saya sering sekali bertanya SKCK untuk ngurus anak saya maupun saudara-saudara saya. Namun yang tadi
kendala itu apabila mengurus SKCK untuk mengambil visa untuk keluar negeri itu sudah saya usulkan sebetulnya. Untuk visa ke luar negeri SKCK-nya harus sampai ke Mabes Polri. Nah, apa tidak seyogyanya hanya dibataskan wilayah kota saja ke sampai hanya ke Polri. Jadi kalau yang berjauhan dengan Mabes Polri kan sangat jauh. Kalau sekarang sudah bisa pakai online. Jadi untuk kedepannya untuk pengurusan SKCK untuk sebagai pembahasan kemudian apa tidak seyogyanya hanya sampai ke Polri saja. Itu yang saya sampaikan kepada Mas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sudah diberlakukan di Polresta Yogyakarta. Saya secara pribadi mengapresiasi sudah baik dan tadi sudah menggunakan digitalisasi. Tapi terkait dengan fenomena yang berkembang saat ini, memang perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang dengan pesat, ditambah lagi dengan aksesibilitas internet di masyarakat Indonesia yang juga cukup berkembang pesat. Termasuk di DIY itu merupakan salah satu provinsi yang tertinggi di Pulau Jawa, kalau tidak salah mencapai 88%. Nah, terkait dengan itu, maka kami mengharapkan bahwa program pelayanan yang dilakukan oleh Polresta Kota Yogyakarta pada khususnya itu dapat terpadu secara online. Sehingga kalau tadi saya mendengarkan beberapa paparan dari Bapak Ibu, pelayanan online yang dilakukan di masing-masing pelayanan yang akan diterima oleh masyarakat itu seolah-olah terpisah, ada berbagai macam aplikasi. Nah, itu alangkah baiknya jika nantinya aplikasi yang diberikan oleh Polresta Kota Yogyakarta itu dalam satu aplikasi tetapi memiliki banyak fitur, sehingga masyarakat tidak kebingungan ketika harus mengakses pelayanan yang mana, sehingga nanti dalam satu tempat bisa mendapatkan berbagai macam pelayanan, tentunya tidak hanya SKCK saja, tapi termasuk SIM mungkin di dalamnya dan berbagai aplikasi yang lainnya. Bangun nanti ke depan bisa satu aplikasi namun memuat banyak fungsi-fungsi yang ada di situ. Mungkin Binmas, Lantas, Intel semua bisa masuk. Nah, ini sangat bagus ke depan karena teknologi memang semakin cepat. Kemudian Bapak Toli ini terkait sosialisasi untuk anak-anak remaja bahwa SKCK kalau bisa tidak diterbitkan atau bagaimana untuk menakut-nakuti anak yang melakukan tindakan kejahatan jalanan. Nah, ini memang harusnya seperti itu. Jadi biar tidak semakin banyak yang melakukan anak-anak remaja. Jadi kemudian ada pesan untuk atasan detail terkait tadi penyebaran pada saat khotbah Jumat dan hari tinggi ya, bahwa menyebarkan nanti biar disampaikan Bapak kepada Bapak Kasat Detail agar ditunjukkan jumlah anggota yang dilakukan. Dan terkait sepeda listrik nanti dari lalu lintas begitu untuk PR masukan yang memang sekarang kita melihat banyak sekali sepeda listrik digunakan untuk sekolah. Baik, itu Saya memang harus semabes nih, tapi untuk saat ini bisa dibagi boda. Jadi kalau nanti bisa registrasi online, pembayaran online, terus nanti bawa foto bisa langsung ke boda, nanti akan dibantu dari pihak yang punya boda DIY. Kami sudah koordinasi waktu acara di MM itu di Merapi Merbabu terkait yang pelayanan SKCK terkait yang PP kemarin yang terbaru itu. Jadi nanti SKCK yang untuk visa atau SKCK yang untuk keluar negeri, misalnya melanjutkan sekolah keluar negeri, pokoknya untuk terkait SKCK yang ke Mabes nanti bisa dibantu sama Polda DIY, nanti akan dibantu. Memang itu sudah rapi dulu. Jadi untuk perpanjangan SKCK itu juga bisa pakai super apresiasi Polri-nya. Di sini nanti ada di super apresiasi ini nanti ada unit pelayanan SKCK juga ada, untuk lantas SIM-nya juga ada, untuk SIM-nya juga ada Ibu. Jadi nanti teman-teman bisa di-download, nanti ada di beranda itu akan muncul jenis-jenis pelayanan dari kepolisian. Ada ini ada SKCK, terus SIM, ada SP2HP, ada Binmas, ada STNK, ada tilang, dan ada lain-lainnya. Jadi memang itu
yang super apresiasi Polri itu sudah pelayanan terpadu kami di kepolisian. Catatan itu di reskrim pasti ada catatan di kepolisiannya. Ya, jadi itu. Seperti itu. Untuk sepeda listrik bagaimana? Satreskrim Polres Purwakarta, kami mengajak Anda untuk melihat lebih dekat tugas dan peran berbagai unit kami dalam menjaga Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, saya sangat terima kasih. Perkenalkan saya Ida Apri Salibri, KPPA, Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jakarta. Saya mewakili Bapak Kasatreskrim yang saat ini juga melakukan rapat media ini. Jadi terkait paparan, next. Ini dasar hukum dulu, jadinya kalau reskrim itu bekerja terkait dengan penegakan hukum setelah ada suatu tindak pidana kami bekerjanya. Namun dari itu kami juga ada pencegahan Bapak Ibu sekalian. Jadinya sebelum ada tindak pidana, siapa tahu dengan pencegahan tersebut pekerjaan kita menjadi ringan. Siapa tahu dengan kita melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, kemudian di masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Kemudian dasar hukum kami mudah-mudahan ada perkapnya juga, ada aturannya, perpol, next. Ini Satreskrim yang tadi sudah ada slide panjangnya tadi sudah menjabarkan tugas kami dari administrasi sampai dengan satgasnya. Next. Itu pelayanan sidik jari menjadi tersangka di tempat kami di Satreskrim maupun nantinya pelayanan sidik jari untuk SHTK, kemudian dari pelayanan sidik jari merupakan yang lainnya. Olah TKP itu tugasnya dari identifikasi, kemudian SP2AP itu kewajiban kami kalau melakukan penanganan perkara harus memberikan SP2AP atau surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang kami lakukan. Kemudian pengawasan penyidikan, ada bagian pengawasan penyidikan yaitu melakukan pengawasan penyidik ataupun penyidik membantu yang menangani kasus. Kemudian pelayanan aduan, kami ada tim juga pelayanan aduan apabila ada masyarakat yang mengadu baik itu secara online maupun secara tertulis, baik itu melalui Polsek, Polres, Polda maupun Mabes, itu ada timnya. Terkait dengan edaran ruang pelayanan kami yang ada di depan banyak melayani untuk akhir-akhir banyak aduan khususnya penipuan baru melakukannya lanjut. Ini beberapa layanan kami, laporan polisi dengan aduan orang terlantar maupun ada tambahan lain yaitu sering bapak yang ikut hampir tiap bulan ada yang datang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu seluruh undangan dan semoga atas saran dan masukan yang telah diberikan dapat meningkatkan kebaikan pelayanan di Polres Jakarta. Saya mohon berkenan kepada seluruh tamu undangan kepada Ibu Dr. Fitri Susilo bersedia. Kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu undangan atas kehadirannya dan selalu berusaha.